Halo adik-adik, apa kabar?
Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, saat ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami serta telinga kami, agar kami dapat mendengar dengan baik firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Nah, nas Alkitab kita terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, adik-adik, aku mau tanya nih sebelum kita baca. Yehezkiel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ya, benar adik-adik. Yehezkiel terdapat di kitab perjanjian lama. Nah, yuk, mari kita baca. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yang berbunyi, Pembaruan Israel. Hai engkau anak-anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang berada di dalam tanah pembuangan Babel. Nah, di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ini menceritakan tentang nubuat Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dari
tanah pembuangan. Sekarang coba kita lihat gambar yang ada di atas kepala kakak. Gambar apa ya? Yap, ini adalah gambar korban bencana alam. Tuh, lihat adik-adik. Mereka tinggal di dalam sebuah pengungsian. Persediaan makanan mereka sedikit. Lalu, mereka mungkin bisa jadi cuma punya satu baju, yaitu baju yang saat itu mereka kenakan. Lalu mereka harus tidur di dalam tenda yang dingin. Lalu mereka kehilangan harta benda mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, saudara, dan teman-teman. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur karena kita masih memiliki orang tua, kita masih bisa makan, lalu kita masih bisa bermain bersama teman-teman, kita masih punya banyak pakaian. Nah, jadi kita harus bersyukur adik-adik. Dan itu merupakan suatu gambaran masa pembuangan yang terjadi pada zaman ini. Dan contoh lainnya adalah yang terjadi pada saat ini. Adik-adik pasti bisa menebaknya. Ya, wabah virus COVID-19. Ya, karena wabah ini, kita jadi tidak bisa kemana-mana. Kita harus di rumah, kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga kebersihan. Adik-adik jadi tidak bisa bermain bersama teman-teman, tidak bisa pergi ke sekolah, lalu tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tidak bisa pergi ke IMPA, lalu tidak bisa jalan-jalan ke mall, ke taman bunga, lalu ke kebun binatang, dan ke tempat wisata lainnya. Sungguh tidak enak adik-adik. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Karena kita punya Allah yang kuat. Kita punya Allah yang hebat. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena Allah kita akan membebaskan kita dari keterpurukan kita. Seperti judul kita pada hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu bersyukur, berterima kasih karena sudah memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat. Nah, jadi adik-adik tidak usah khawatir lagi dengan situasi yang saat ini sedang melanda kita semua. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dalam sarang
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang perkasa, sehingga kami tidak takut di dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kami adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan berkatilah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Jadikanlah kami terang ya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam pendidikan kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami masih diperbolehkan untuk belajar Tuhan, walaupun tidak di sekolah bersama teman-teman dan guru-guru ya Tuhan, tapi kami bisa belajar di rumah walaupun via online. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat kepandaian ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkatilah presbiter Tuhan yang di dalamnya beserta orang-orang yang bekerja di bagian kantor ya Tuhan. Kiranya mereka selalu diberi kesehatan ya Tuhan, dan juga di setiap pelkat Tuhan, terutama pelkat IMPA ya Tuhan. Berkatilah pengurusnya Tuhan, serta kakak layan dan adik-adik layan lainnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah gereja ini Tuhan dapat tetap berdiri kokoh sebagai terang dimanapun mereka berada, walaupun situasi dan kondisi saat ini sedang tidak baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini tengah berjuang satu sama lain untuk menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati pemerintahan yang paling atas hingga pemerintahan yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah kami dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun negeri ini menjadi lebih maju ya Tuhan, terutama di dalam kondisi yang saat ini sedang sulit. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa kuasa tangan-Mu sungguhlah dahsyat dan ajaib. Kami percaya COVID-19 ini dapat segera diatasi ya Tuhan. Kami rindu, kami ingin sekali melakukan aktivitas kami sedia kala. Tuhan Yesus, doa ini jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Biarkanlah hanya doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang dapat menyempurnakan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.